Setinggilan sekali. Ibu angsuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang gila ya. Data orang Galbay sekarang sudah dikepung. Ini dia daftar-daftar pinjol yang rencana menagih kepada bukan yang Galbay. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu yang lagi viral. Ada lagi kebanjiran di wilayah Makassar informasinya ya. Tetapi ada pula pegawai bank yang datang menagih kepada korban banjir. Setinggilan sekali. Ibu angsuran. Tiba tidak dapat lihat terang serela naik ini terang. Bantuan awal, timah bantuan tapo. Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Padahal untuk wilayah Sumatera Utara, kemudian Aceh sampai dengan Sumatera Barat, itu pemerintah sudah menghapuskan ataupun hampir memutihkan semua utang-utang UMKM. Ini di daerah Makassar yang terkena korban banjir malah ditagih seperti ini. Sepertinya pegawainya ini perlu ditatar dulu karena sudah keluar dari SOP penagihan. Ya, mudah-mudahan segera ditegur dan tidak menyusahkan lagi dan lebih meringankan beban bagi mereka-mereka yang terkena korban banjir seperti ini. Dan lanjut lagi teman-teman ya. Ada dua perbedaan bagi kalian yang menggunakan Get Contact, dan ini dibagikan kepada seorang teman pengguna Get Contact yang mengatakan bahwa kalau kalian mau lihat apakah itu spam ataupun ada DC pinjol, kalian bisa melihat warna dari Get Contact yang terdapat pada nomor-nomor telepon tersebut. Nah, modelnya seperti ini. Nah, seperti ini informasinya. Perbedaan warna di Get Contact, kalau DC itu rata-rata kuning, nomor sekali pakai aja. Nah, kalau penipu biasanya merah, terindikasi spam. Jangan download Get Contact ya, pejuang lunas, nanti beresiko buat kalian. Nah, ada benarnya, ada enggaknya juga nih yang seperti ini. Malah saya menyarankan kalian untuk download Get Contact agar tahu nih siapa yang nelfon kalian. Nah, cuman dari indikasi ini kalian bisa wanti-wanti. Kalau misalnya kalian cek nomornya ternyata terindikasi kuning, udah pasti nih hampir 90% ini pasti DC. Nah, kalau merah udah pasti itu DC juga dan komplotan orang-orang yang ingin menipu kalian. Bisa langsung diblokir. Malah kalau ada Get Contact ini kita bisa waspada, kita bisa blokir mereka sebelum mereka nelfon kita. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Ada juga yang komen tidak bisa ditentukan dengan ini, tetapi banyak juga yang menyetujui hal ini. Nah, dari saya sendiri saya mengatakan bahwa ini ada benarnya juga. Kalau sudah merah sudah otomatis ini adalah spam penipuan yang sudah terdeteksi di Get Contact. Kalau yang warna kuning ini kita disuruh hati-hati. Bisa saja ini penagihan spam, rentenir, dan juga marketing yang selalu menawarkan produk-produknya. Kalau dia putih bersih seperti biasa, berarti itu nomor telepon biasa saja. Nah, mudah-mudahan kalian bisa membedakannya. Jadi kalau udah dapat warna-warna seperti ini, harap hati-hati sekali ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi saya coba searching di TikTok. Ternyata sekarang lagi gencar sekali semua data orang Indonesia ataupun warga Indonesia sudah banyak sekali dialihkan ataupun digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menggunakan data kita agar bisa pinjam di bank atau mencairkan uang-uang di pinjol yang mana kita sendiri pada saat mau menggunakannya sudah tidak bisa lagi. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, berawal dari postingan perempuan yang mengatakan bahwa dia ditagih sama DC, katanya mengajukan pinjol dengan nilai belasan juta. Nah, setelah ditelusuri ternyata bukan wanita ini yang mengajukan pinjol, tetapi orang lain. Cuman wanita ini dijadikan kondar oleh orang yang ada pada foto ini. Dan ternyata banyak sekali yang mengalami hal serupa. Ternyata bukan cuma gue yang kayak gini. Bedanya gue datang ke Bank Mandiri, tiba-tiba ditanya, maaf kak, kakak punya utang puluhan juta di Bank Mandiri cabang pusat. Ya Allah, dalam hati gue baru aja mau buka rekening Mandiri. Nah, ini yang nanya langsung adalah security-nya. Akhirnya dia coba klarifikasi, ternyata memang datanya digunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman di bank.
Lucu ya. Terus lagi ada mengatakan, sama kak aku juga, dulu aku laku tiba-tiba ada yang ke rumah bilang aku punya hutang. Aku panggil Pak RT biar jadi saksi. Aku gak kepikiran sama surat tugas dan lain-lain. Sama Pak RT dimintain surat tugas identitasnya tapi bilangnya ketinggalan. Terus sama Pak RT, kalau warga saya yang mempunyai sangkutan besok balik lagi sambil bawa surat tugas penagihannya. Sampai sekarang gak pernah ada yang menagih lagi ke rumah. Nah ini bagus sekali teman-teman ya. Kalau memang ada desa yang menagih ke rumah kita padahal kita nggak punya hutang, boleh minta bantuan perangkat setempat, Pak RT ataupun tetangga-tetangga kita sebagai saksi, yang mana kita tegaskan kepada desanya. Khawatirnya ini memang beberapa komplotan orang-orang yang memang sengaja mengintimidasi kita. Nah ada lagi kasus di mana ada seorang persit yang gade sertifikat orang tanpa orangnya datang dan tanpa persetujuan orang yang punya sertifikat datang pun bisa diajukan. Bahkan pengajuannya itu ratusan juta. Kemarin lagi viral banget di daerahku, si persit gak ada sertifikat orang banyak sampai puluhan miliar, dan ya kemungkinan juga ada keterlibatan orang dalam bank juga, pasti orang bank juga dapat fee. Nah ini bisa jadi karena kalau kita lihat berita saat ini banyak sekali pelakunya itu adalah orang dalam bank itu sendiri yang memainkan data orang-orang yang bersih untuk melakukan pinjaman. Bahkan banyak juga pelaku bank yang memang mengambil uang dari rekening yang dorman alias sudah tidak pernah lagi digunakan oleh pemiliknya. Nah bukan sampai di situ saja, ada juga kasus benar bapak aku juga namanya dipakai jaminan PPAT tanah lagi, padahal sertifikat tanah ada di bapak aku. Rupanya PPAT bukannya dimusnahkan malah digade sama orang yang kerja di kantor desa. Nah bayangkan, semakin kecil rakyat semakin kita ditindas, semakin orang bisa bermain data, semakin banyak yang menggunakan data kita untuk kepentingan mereka. Lucunya di sini untuk Kominfo, OJK, bahkan untuk API sendiri tidak pernah ada bersuara untuk kasus-kasus seperti ini, malah membiarkannya seolah-olah nanti akan bersih sendiri. Nah ada seorang mantan DC yang menyarankan ketika kalian mendapati hal seperti ini, guys, aku pernah kerja jadi collection. Biasanya kalau aplikasi ada feed collectionnya itu pasti aplikasi besar yang punya nama kayak Kredivo, Shopee, GoPayLater dan lain-lain. Nah aplikasi atau perusahaan besar biasanya aturannya untuk ACC data itu ketat banget, kayak foto selfie dan foto KTP itu harus sesuai dengan muka si peminjamnya, dan rekening juga harus sesuai sama nama peminjamnya. Jadi kalau kalian ngerasa nggak punya utang terus tiba-tiba didatangin sama feed collection, kalian harus tanya detail seluruh data yang mereka pegang, dari foto KTP-nya sampai rekeningnya atas nama kalian atau bukan. Dan jangan lupa mintain surat tugas dan ID card-nya. Dan yang paling penting, kalau kalian nggak ngerasa ngutang, jangan pernah janjiin pembayaran apapun ke mereka, mau itu dicicil atau dilunasin kapan itu jangan ya, karena ketika kalian ngejanjiin pembayaran itu mereka akan masukin data kalian sebagai list nasabah yang sudah janji bayar, dan nanti kedepannya penagihan akan jadi lebih intens karena kalian ngejanjiin pembayaran. Nah ini benar sekali, sama seperti yang selalu saya sampaikan kepada kalian. Ingat ya teman-teman ya, sudah bukan 1-2 kasus yang namanya digunakan orang lain untuk pencairan. Bukan hanya pinjol-pinjol besar, pinjol kecil juga, bukan pinjol ilegal tapi pinjol legal. Sudah pernah saya buatkan vlognya di bawah ini ya, kalian bisa cari. Banyak sekali orang yang menginformasikan, banyak yang menggunakan data-data mereka untuk pencairan padahal mereka sama sekali tidak pernah menggunakan pinjol. Nah ini sepertinya modus baru di akhir tahun. Dan dari itu saya coba untuk rincikan, ada beberapa pinjol-pinjol yang menagih, yang mana kita sendiri tidak pernah punya hutang di sini, bahkan mendownload aplikasinya pun tidak. Apakah pinjol-pinjol ini link kepada pinjol-pinjol yang sedang kita galbekan? Nah kita tidak tahu ya, tapi buat kalian semuanya perlu aware sedikit ya. Ada beberapa pinjol yang mungkin harus kalian waspadai ketika kalian ditagih. Jangan pernah mau mengakuinya apapun alasan dari DC-nya. Kalau mau sampaikan kepada DC-nya, kita selesaikan langsung di kantor polisi. Bawa data-data saya, itu yang paling penting ya. Yang pertama itu adalah dana rupiah, kemudian rupiah cepat, lanjut lagi kredit pintar yang lagi banyak naik daun ya. Kemudian aku laku, ini yang paling parah, banyak sekali data orang-orang yang tidak pernah menggunakan pinjol aku laku tetapi ditagih. Lanjut lagi ada kami, pinjaman go, Indodana, Tunaiku, dan terakhir itu adalah es pinjam. Walaupun kita tahu es pinjam ini paling banyak dibobol, tetapi yang sekarang adalah modusnya
kita ditagih untuk hutang yang tidak pernah kita gunakan. Dan lucunya data kita ada di sana padahal kita sama sekali tidak punya aplikasinya. Nah ini ya, mudah-mudahan jadi pemerhatian OJK. Ayo teman-teman semua yang punya permasalahan seperti ini, up informasinya, lapor sebanyak-banyaknya. Kalau bukan kalian yang melaporkannya, OJK pasti akan membiarkan tindakan seperti ini terus menerus. Saya yakin ini adalah marketing dari pinjol yang ngejar target, kemudian lagi DC yang ngejar target, kemudian lagi pinjol yang mengejar target untuk terlihat mereka wah banyak peminjam, banyak orang yang berhutang tempat mereka dan mereka siap untuk menagih. Seolah-olah laporan keuangan yang ingin mereka tunjukkan kepada OJK bahwa perusahaan mereka ini muter. Padahal sejatinya tidak. Ayo kalian semuanya yang punya posisi seperti ini jangan diam-diam saja, kumpulkan semua buktinya, kita trendingkan lagi beritanya agar semua pinjol-pinjol ini segera di warning, kalau bisa ditutup saja. Yuk teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi. Yang punya masalah di sini jangan diam saja. Kalau kalian tidak punya tagihan di sini, kalianlah orang yang harus berani up. Kalau bukan kalian siapa lagi? Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.